Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa, sebelum materi jangan lupa ya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Jangan bosan-bosan untuk terus berdoa. Saya selalu ingatkan itu ya. Nah, tuliskan saja di kolom komentar itu doa-doa terbaik Anda. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, keluargaku bahagia. Alhamdulillah ya Allah, hajatku terwujud. Pokoknya apa yang menjadi hajat Anda, tuliskan doa itu. Dan ketika itu komen-komen dilihat orang dan diaminkan, insya Allah itu salah satu cara untuk mempercepat terkabulnya doa Anda. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin bahas tentang sholawat ya. Ini banyak sekali yang bertanya ke saya tentang sholawat. Ada yang bertanya tentang ke saya itu dia sudah bersolawat itu ya tahunan lah. Bahkan ketika dia ngamalin sholawat itu dia merasa hajat-hajatnya belum terwujud, bahkan hutang yang nggak lunas, dia keinginan-keinginan yang dia inginkan itu belum dia dapatkan, sehingga kadang-kadang dia bertanya dalam hati, apakah cara ngamalin sholawatnya yang kurang bagus, kurang tepat, atau memang kurang kurang ikhlas, apa nggak sabar. Pokoknya banyak yang menjadi pertanyaan dalam dirinya. Kemudian ada juga yang bertanya masalah sholawat ini gini, Pak, sholawat apa sih yang paling baik untuk kita bisa cepat meraih impian, meraih hajat kita, dan bisa melunasin hutang? Itu ada juga. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, saya sudah ngamalin sholawat, tapi sholawatnya itu dicicil. Misalnya saya ngamalin sholawat itu 1000 kali, saya cicil karena kesibukan kerja dan lain sebagainya. 1000 sholawat itu dia kerjakan subuh 200, zuhur 200, sampai dengan isya 200, jumlahnya 1000. Nah pokoknya banyak ya pertanyaan itu. Tapi yang sering bertanya ke saya itu tadi pertanyaan yang pertama, dia sudah ngamalin sholawat ribuan kali, bahkan sudah lama ngamalkan sampai beberapa tahun, tapi dia belum merasakan keajaiban, belum merasakan perubahan, hajatnya belum terkabul, hutang-hutangnya nggak lunas. Tuh banyak yang bertanya begitu ke saya. Nah saya akan jawab dan saya akan mengajak Anda berpikir ya. Pertama gini teman-teman semuanya, harus dipahami bahwa setiap amalan itu nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak ada yang sia-sia ketika kita mengamalkan. Hanya perkara waktu saja. Kalau kita bahas masalah terwujudnya keinginan termasuk hutang lunas, ini hanya perkara waktu saja. Jadi teman-teman silahkan pilih ya. Pilih begini. Ketika Anda sudah selama ini mendawamkan sholawat dan Anda belum merasakan perubahan dari segi ekonomi, keinginan belum terwujud, pilihannya Anda terus mengamalkan atau berhenti di tengah jalan itu. Saya nggak memaksa ya teman-teman semuanya, tapi saya menyarankan lanjutkan saja. Kenapa? Karena nggak ada yang sia-sia. Kalaupun saat ini hajat Anda belum terkabul, hutang Anda belum lunas, padahal Anda sudah bersolawat, percaya deh, tidak ada yang sia-sia dalam solawat itu. Nah, terkait masalah keajaiban, terkabulnya hajat, kemudian termasuk lunasnya hutang, itu kita nggak bisa masuk ke wilayah itu teman-teman semua. Makanya saya selalu bilang ya, coba cek deh, cek hati kita, cek pikiran kita, apakah kita dalam ngamalin sholawat itu semata-mata hanya ingin hutang lunas, hanya ingin impian kita terkabul. Kalau saya pengalamannya, saya dulu begitu. Saya dulu berpikirnya begitu juga. Kok nggak dikabulin ya? Kok impiannya nggak terwujud ya? Lihat mereka-mereka yang ngamalin sholawat itu pada terkabul, hajatnya terwujud, kok saya nggak terkabul dan saya nggak merasakan perubahan. Saya sempat merasakan itu, tapi guru saya itu bilangnya begini, kalau kamu ngamalin sholawat niatnya hanya ingin hutang lunas, hanya ingin hajat terkabul, itu terlalu kecil, kata guru saya, terlalu kecil. Nah beliau itu berpesan, teruslah bersolawat, niatkanlah dengan sholawat itu, insya Allah saat itu akan kamu dapatkan di akhirat kelak. Artinya benar-benar kita bersolawat itu bukan hanya untuk tujuan dunia saja, tapi juga tujuan yang paling kekal, yakni akhirat. Nah jadi sampai saat ketika itu saya akhirnya merubah pikiran saya, yang tadinya saya bersolawat itu niatnya ingin hajat terkabul, kemudian ingin hutang lunas, saya rubah karena pesan guru saya, kalau kamu banyak beramal, banyak beribadah, banyak berzikir, insya Allah kamu nggak memikirkan kapan terkabulnya doa, nggak memikirkan kapan hutang lunas, pasti dilunaskan Allah, pasti diselesaikan Allah. Nah saat itu saya berpikir ya sudah deh, mulai hari ini
mulai hari ini saya nggak akan lagi berpikir tentang kapan terkabulnya doa saya, kapan hutang lunas. Saya nggak pikirkan itu, tapi saya fokus itu bagaimana bisa istiqomah mendawamkan itu. Karena saya kan kenal ilmu sholawat itu tahun 2012. Nah, saat itu yang saya lakukan. Jadi udahlah, saya ngamalin sholawat aja, ikhlas lillahi ta'ala saja, semuanya itu benar-benar ingin meraih ridhonya Allah. Nah, alhamdulillah ketika saya mulai itu, ketika teringat kok nggak ada kabul ya, kok rasanya capek ya, lelah, saya tarik diri lagi, ada nggak apa-apa, insya Allah nggak ada yang sia-sia, semuanya karena Allah, insya Allah yang terbaik. Itu yang saya lakukan teman-teman saya. Jadi coba Anda cek. Nah, bisa jadi gini teman-teman, secara pengalaman saya, bisa jadi kalau Allah langsung lunasin hutangmu, kalau Allah langsung wujudkan impianmu, bisa jadi kamu nggak sholawat lagi, bisa jadi kamu nggak ngamalin zikir-zikir yang lain, ibadah yang lain, karena Allah lebih tahu. Kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana, karena ketika seseorang itu sudah diberi apa yang dia inginkan, kadang-kadang dia lupa. Nah, gini deh, sekarang cek. Anda berdoa, contohnya gini, Anda berdoa ketika Anda punya masalah, dan Anda berdoa ketika Anda tidak punya masalah. Artinya dalam masalah ini masalah yang berat ya, misalnya masalah utang, pasti feel-nya beda. Pasti ketika doa Anda lebih khusyuk ketika Anda benar-benar benar-benar mengharapkan pertolongan Allah saat Anda dapat masalah. Berbeda ketika Anda sholawat itu hidup Anda lagi ya ada pun masalah, nggak terlalu ribet-ribet kali. Itu berbeda teman-teman semuanya. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa Allah itu senang dan suka dengan rintihan kita. Jadi fokusnya itu ketika kita mengamalkan satu amalan itu jangan pada hasil, jangan pada keajaiban, sudah amalkan saja. Nah, kalau Anda berhenti di tengah jalan karena Anda sudah amalin sholawat yang ya sudah dibilang lama lah, tahunan, dan Anda nggak meneruskan, menurut saya itu sayang. Terlalu kecil kalau tujuan kita itu dunia. Nah, sekarang masalahnya, salahkah kita ngamalin sholawat untuk tujuan dunia? Ya boleh-boleh saja, karena memang salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk meraih hajat-hajat yang dunia kita itu bisa lewat wasilah sholawat, banyak berzikir. Dan insya Allah ketika kita banyak berzikir itu pasti Allah mudahkan dong. Pasti untuk kita meraih apa yang kita inginkan itu pasti Allah mudahkan dengan cara-caranya. Nah, di sanalah keajaiban-keajaiban itu banyak terjadi. Nah, sepertinya contohnya, mohon maaf ya, saya sendiri lebih mengandalkan tuh ikhtiar langit, belajar ke guru, ngamalkan apa yang dia ajarkan ke saya amalkan, dan saya introspeksi diri, banyak yang saya dapatkan. Nah, Anda pun bisa begitu. Kalau saat ini hutang Anda itu belum lunas, kemudian Anda dikejar-kejar utang, ya nikmatin prosesnya, hadapin ujiannya teman-teman semua. Jadi kita itu nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Kalau kita maunya begini, belum tentu Allah itu menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Dan kita nggak tahu, tugas kita itu menjalani, menikmatin, dan meyakini bahwa ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita banyak berzikir pada Allah, insya Allah kemudahan, kemudian tunjuk, solusi akan dikasih sama Allah. Dan insya Allah dengan kita terus banyak berzikir, banyak bersolawat, insya Allah hutang-hutang kita itu akan lunas dengan cara-caranya Allah. Keajaiban-keajaiban itu sangat banyak, bentuk-bentuk pertolongan Allah itu banyak, dan kita nggak bisa memikirkan ke situ dari mana jalannya, dan itu bukan tugas kita, itu sudah wilayahnya Allah. Tugas kita amalkan saja, nikmatin saja, yakini saja bahwa satu saat nanti insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang selama ini menjadi hajat kita. Itu teman-teman semua. Maka terus amalkan sholawat itu teman-teman semua. Insya Allah dengan sholawat itu hidup kita barokah, tenang, dan hajat-hajat kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.